Badan Koordinasi Penanaman Modal meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi. Keberadaan pusat ini akan mempermudah pemantauan izin investasi di tengah wabah virus corona. Badan Koordinasi Penanaman Modal terus menjaga iklim investasi di tengah merebaknya virus corona dengan meluncurkan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi. Keberadaan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi ini diakui Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk mempermudah pusat memantau izin investasi mana saja yang sudah, sedang, dan belum diproses secara mudah. Bahlil menegaskan di tengah kondisi ekonomi yang terpapar dampak corona saat ini, investasi justru harus ditingkatkan. Bahlil bahkan memerintahkan kepada tim BKPM untuk tidak menunda-nunda izin usaha agar investasi berjalan dengan lancar. Bahlil memastikan di tengah perlambatan investasi China akibat wabah corona, BKPM akan melakukan ekspansi investasi ke berbagai negara seperti Singapura, Jepang, Korea, hingga beberapa negara di Eropa dan Timur Tengah. Berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Indonesia sepanjang tahun 2019 mencapai 809,6 triliun rupiah, lebih tinggi dari capaian 2018 yang mencapai 721,3 triliun. Capaian 2019 tersebut disumbang dari penanaman modal dalam negeri sebesar 386,5 triliun rupiah dan penanaman modal asing yang mencapai 423,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh sudah tersambung bersama kami di studio IDX Channel melalui line telepon Bapak Beni Sutrisno. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan. Halo, selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Baik, apa kabar Pak? Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Beni. Ini baru saja BKPM, kemudian tadi Pak Bahlil sudah meluncurkan satu lagi. Kita lihat ini adalah Pusat Komando Operasi dan juga Pengawalan untuk Investasi di Indonesia. Tanggapan Pak Beni seperti apa? Oh, itu baik sekali. Sepanjang bisa diakses setiap waktu dan digitalize, lalu connectivity-nya jangan hang. Oke. Sejauh ini sebenarnya yang diharapkan dari pelaku usaha dengan keberadaannya pusat komando seperti ini untuk mengawal investasi sebenarnya apa Pak? Ataupun mungkin kendala-kendala yang masih dihadapi hingga saat ini? Saya kira ini memberikan satu kepastian bahwa proses dari perizinan investasi itu sampai di mana dan kapan selesainya. Oke, tapi sejauh ini koordinasi antara pelaku usaha dengan BKPM bagaimana Pak? Apakah memang sudah ada semacam group discussion begitu yang memberikan satu informasi terupdate terkait dengan kondisi perizinan yang sedang proses atau akan segera jadi misalnya surat izinnya? Ya, itu sudah lakukan oleh BKPM. Tapi kita harus datang ke loket di sana. Oke. Dan bisa terlayani segera di situ. Nah, ada sayangnya sedikit, kalau ada keterkaitan dengan kementerian dan lembaga lainnya, itu harusnya di situ sudah ada perwakilan daripada kementerian dan lembaga lainnya di situ yang bisa memberikan kepastian. Oke, disebutkan juga bahwa memang pusat komando ini bisa mengetahui kendala-kendalanya apakah mungkin tersangkut di kementerian apa, kemudian nanti tinggal dicari solusinya begitu Pak Beni? Ya itu bagus kalau bisa carikan solusinya. Kita butuh solusi dan pasti. Nah, sejauh ini bottleneck dari teman-teman pelaku usaha begitu lebih cenderung permasalahan perizinan ini di pusat atau justru di daerah, Pak? Saya kira daerah juga ikut berkontribusi masalah kalau ada masalah, karena begitu banyaknya aturan, makanya timbullah inisiatif pemerintah membuat satu omnibus law itu untuk menjernihkan, mensimplifikasikan aturan. Oke. Nah, tapi menurut Anda ini sudah sesuai, sudah tepat begitu langkah yang diambil oleh pemerintah khususnya BKPM? Kalau lihat judulnya udah sesuai, tinggal kita prakteknya aja kita buktikan. Nah itu dia, kalau bicara mengenai tumpang tindih tadi dari birokrasi ataupun aturan-aturan yang ada, bukankah sudah top to down begitu, sudah cukup jelas instruksi yang diberikan dari pusat ke daerah untuk investasi?
Ya, masing-masing otoritas mempunyai cantolan masing-masing kan. Apakah itu undang-undang, apakah itu PP, atau itu Kepmen. Nah, sayangnya dari sekian banyak kan sering ada terjadi paradoks antar satu sama yang lain. Makanya di Omnibus Law lah yang akan menyelesaikan itu semua. Baik. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, kita tahu penyebaran virus corona sempat dinyatakan juga oleh Kepala BKPM bahwa ini tidak menjadi kendala untuk investasi yang masuk ke Indonesia. Dalam artian Indonesia masih tetap seksi nih di mata para investor internasional. Saya kira Indonesia seksi ya, karena marketnya cukup besar. Apalagi sekarang rupiahnya cukup jauh jatuhnya, sehingga kalau untuk investasi tujuan ekspor ini paling kompetitif. Oke. Nah, kalau bicara mengenai banyak investasi yang masuk ke Indonesia, lebih kepada sektor apa nih kalau pengamatan dari Pak Beni sendiri? Menurut saya banyaknya di industri hulu sama midstream ya. Oke. Karena hilirnya cukup banyak, tapi importasi bahan baku kan cukup besar. Oke. Nah, itu kan merupakan satu oportunitas untuk orang investasi. Betul. Terhadap komoditas yang selalu diimpor oleh industri hilir. Kira-kira dengan adanya Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi ini menjadi satu lagi langkah maju inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan lebih jauh dari pelaku usaha, baik Kadin maupun teman-teman lainnya, bagaimana Pak Beni? Tadi saya bilang transparansi, posisi atau status pengurusan perizinan itu sampai di mana, dan ada kepastian waktu kapan selesainya. Oke, tapi sejauh ini Pak, memang itu yang menjadi kendala atau sudah terselesaikan sebenarnya paralel dengan adanya launching dari Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi ini? Ya, ini kan baru aja. Dulu kan satu pintu perizinan 3 jam. Betul. Tapi kan tidak semua perizinan yang bisa diselesaikan dalam 3 jam. Baik. Masih ada juga rekomendasi dari kementerian yang terkait. Nah, berarti PR ataupun pekerjaan rumah yang masih menanti untuk diselesaikan menurut Pak Beni dan teman-teman Kadin apa saja, Pak? Ya, menurut saya yang masih ada keterkaitan dengan kementerian lain atau daerah yang lain bisa diselesaikan di BKPM. Oh, benar-benar satu pintu begitu dalam artian yang sebenarnya begitu, Pak? Satu pintu dan satu tempat. Oke. Baik, tapi kalau dilihat dari saat ini yang sedang berjalan begitu koordinasi antara lembaga dari kementerian begitu untuk proses perizinannya memang sering terkendala di luar posisi BKPM-nya sendiri begitu, Pak? Iya, betul. Oke, contohnya misalnya Pak, di bagian yang mananya nih Pak? Contohnya kan masih ada hal yang masih diperlukan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan untuk pinjam pakai lahan. Seperti itu. Nah, yang ada di BKPM hanya bisa menampung dan meneruskan ke kehutanan. Baik. Tapi tidak bisa diselesaikan di tempat BKPM itu. Oke. Nah, kalau yang paling utama dari sisi perizinan, menurut Anda Pak Beni, ini yang paling krusial yang bagian mananya Pak? Kalau bidang krusial, ya yang tidak bisa diselesaikan dalam 3 jam itu. Oke. 3 jam tapi benar-benar selesai atau memang masih ada beberapa waktu lagi harus ditunggu gitu? Yang 3 jam itu izin usaha, ya kan? Lalu ada tanda daftar perusahaan, TDP, ya kan? Lalu akta juga bisa diselesaikan di situ. Tapi selain itu masih tergantung kementerian dan lembaga yang lain. Oh, berarti 3 jam itu pun belum berarti selesai secara keseluruhan ya Pak ya? Selesai membuat perusahaan. Selesai untuk membuat perusahaannya. Sementara untuk perizinan berikutnya masih ada lagi nih pintu-pintu lain yang harus dilalui Pak Beni? Ya, masih. Oke. Berarti memang itu sejauh ini yang masih menjadi kendala. Oke, dengan kondisi seperti ini, virus corona yang menyebar di Indonesia juga akhirnya sampai begitu di negeri ini. Anda melihat tekanan terhadap dunia usaha akan seperti apa, khususnya juga di dunia investasi kita? Agak berat ya, khususnya untuk yang ekspor
sudah ada beberapa pembeli postpone pengiriman dan bahkan ada yang meng-cancel, ya kan? Nah, memang upaya kita untuk ekspor tetap naik, itu pun juga masih terjadi kendala neraca kontainer. Kontainer kosong yang ada di dalam negeri itu lebih sedikit dibandingkan kontainer yang kosong yang dibutuhkan untuk ekspor. Baik, dengan beragam langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah, tadi ada Omnibus Law, kemudian adanya pusat komando investasi ini, menurut Anda ini akan efektif untuk menjaga dunia usaha dan investasi di Indonesia ke depannya? So far menjanjikan. Oke, baik. Pak Beni, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan stay safe ya Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Beni Sitrisno. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, dan sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Usai jeda berikut ini.